Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa farada lahu shawma ramadan wa anzala lahul qur'ana wa ja'alahu mau'izatan wa hudan wa shifaa'an lidawil iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaihi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua berada di bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, yaitu penghulunya daripada segala bulan-bulan, yang mana seluruh amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ampunan dibuka lebar. Semua bulan ini dipenuhi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menarik dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini ada dua orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dua sahabat ini sering mengikuti daripada peperangan. Jadi pada suatu hari salah seorang daripada dua sahabat ini meninggal dunia di dalam peperangan tersebut, mati dalam keadaan syahid. Kemudian setahun berikutnya meninggal dunia lagi salah seorang sahabatnya tadi, namun tidak meninggal dunia dalam keadaan syahid, tetapi dalam keadaan sakit. Setelah itu ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermimpi, yaitu Talhah bin Ubaidillah minal asyaratil mubasyarah bil jannah, salah satu sahabat yang dijanjikan oleh Rasul, yang dikabar gembirakan oleh Rasul dengan masuk surga bighairi hisab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Talhah bin Ubaidillah ini pada suatu malam bermimpi beliau berada di pintu surga. Kemudian setelah itu ada panggilan menyeru kepada sahabat Rasul yang baru saja meninggal dunia dalam keadaan sakit tadi. Artinya sahabat Nabi tadi yang meninggal dalam keadaan sakit tadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada panggilan yang kedua lagi. Tetapi alangkah terkejutnya sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah ini. Kenapa? Karena yang kedua kali dipanggil, atau yang kali kedua, urutan yang kedua dipanggil adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat daripada Talhah bin Ubaidillah tadi, yaitu yang meninggal di dalam peperangan dan tergolong mati syahid. Kemudian sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah tadi setelah melihat kejadian itu, beliau lantas pengen memasuki surga tersebut. Kemudian disuruh, wahai Talhah bin Ubaidillah, belum saatnya engkau masuk ke dalam surga ini. Kemudian dengan kagetnya langsung beliau terbangun daripada tidur beliau. Kemudian hal ini diceritakan kepada para sahabat-sahabat yang lainnya. Berbagai macam persepsi yang diungkapkan oleh sahabat-sahabat lain. Ada di antaranya berpendapat bahwasanya, wahai Talhah, tidak mungkin bahwasanya seorang mati syahid dipanggil atau masuk surga ini lebih ke belakang daripada orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit. Hal ini terus dibicarakan di kalangan sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, dan sampai kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kabar kepada kuping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, benar, apa yang dimimpikan oleh Talhah bin Ubaidillah tadi adalah benar adanya. Kenapa demikian ya Rasul? Kenapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mati syahid tadi
terkemudian daripada sahabat yang meninggal dunia dalam keadaan sakit. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah dia masih hidup setahun setelah kematiannya ini?" "Iya ya Rasul." Kemudian kata Rasul, "Bukankah ia masih mendapati Ramadan, lalu ia puasa, lalu ia melakukan salat tarawih, qiyamul lail di malam harinya dan berbagai macam ibadah ketaatan lainnya?" Dijawab oleh sahabat, "Ya Rasul." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jarak antara mereka lebih jauh," kata Rasul, "daripada langit dan bumi." Ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan daripada bulan Ramadan. Kehebatan daripada amal ibadah luar biasa. Kalau seseorang itu dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, bulan Ramadan yang sekarang kita alami ini, sekarang kita berada di bulan Ramadan ini, yuk manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya dengan beramal saleh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu hadis yang menarik sekali untuk kita perbincangkan, yaitu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu, kata Rasul, rindu terhadap 4 golongan. Ini aneh. Kalau biasanya kita yang merindukan surga, tetapi ini surga yang merindukan seorang hamba. Apa itu? Yang pertama adalah talil Quran, kata Rasul, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Di urutan pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan karena Al-Quran itu adalah merupakan surat cinta daripada Allah. Tidak bisa seseorang itu membaca surat cinta kecuali terhadap atau yang kekasihnya yang membaca surat cinta tersebut. Amat beruntunglah orang yang bisa mendawamkan, istiqamahkan, konsisten dalam mengamalkan qiraatul Quran ini. Kemudian kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahkan tergolong daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kaitannya dengan puasa Ramadan ini? Kenapa tilawatul Quran, tadarus Al-Quran ini sangat dianjurkan membacanya di dalam bulan Ramadan ini? Para ulama berpendapat alasannya yang pertama karena adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Sudah sepantasnya lah kita membaca ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Yang kedua, alasannya adalah karena sunnahnya Rasul. Di dalam riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu Al-Qur'ana ala Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Al-Quran diperdengarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan ini. Sangat beruntung orang yang bisa istiqamah membaca Al-Quran. Banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keistimewaan, keutamaan daripada tilawat Al-Quran ini. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Apa kata Rasul? "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, bacalah oleh kalian akan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu hal keadaannya syafi'an, memberi pertolongan. Bisa juga diartikan dengan sebagai teman di hari kiamat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa Al-Quran syafi'an itu bisa diterjemahkan dengan teman? Karena di dalam surah Al-Fajr itu ada ayat Al-Quran wasyaf'i wal watr. Ayat Al-Quran artinya Allah bersumpah demi yang genap dan demi yang ganjil. Genap di sini berarti ada musyarakah, ada teman. Jadi kalau ada teman, tidak sendirian, tidak witir, tidak tunggal. Oleh karena itulah syafi'an itu diterjemahkan sebagai
penolong, bisa diterjemahkan sebagai teman nanti di hari kiamat. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 94. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad ji'tumuna furada. Nanti di hari kiamat kalian semua akan menghadap kepada Allah hal keadaan sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian telah diciptakan kali yang pertama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini menariknya Al-Qur'an adalah sebagai teman nanti di hari kiamat. Nanti kita menghadap Allah sendirian. Tidak ditemani orang lain. Kalau kita sendirian itu mungkin kita gugup, kita takut, kita cemas. Yang namanya sendiri, kemudian ada seseorang yang menemani kita, mungkin rasa kekhawatiran kita itu berkurang, bahkan tidak ada lagi. Itulah diantara fadilat atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran di dunia. Al-Quran sendiri nanti menjadi temannya menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang kedua, orang yang dirindukan sorga adalah wahafizil lisan, orang yang senantiasa memelihara lidahnya daripada sesuatu yang menyakitkan orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apa kata Rasul? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bermula orang Islam yang sebenarnya, yang hakiki itu adalah orang yang muslim lain selamat daripada gangguan lidahnya, gangguan tangannya. Ini kata Rasul adalah muslim yang hakiki. Bahkan kaitannya dalam puasa Ramadan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, apa kata Rasul? Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 macam kata Rasul yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-kidbu, berdusta, wal ghibah, yaitu ghibah, gosip, wan namimah, adu domba, wal yaminul kadhibah, yaitu sumpah palsu atau sumpah bohong. Yang terakhir adalah wan nazru bisyahwah, yaitu memandang dengan syahwat. Di antara 5 macam ini ada 4 macam yang bersumber daripada lidah yang dapat membatalkan pahala puasa. Yubtilna shaim ay yubtilna ajrahu wa thawabahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, orang yang dipanggil atau dirindukan oleh surga adalah mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberi makan orang kelaparan. Siapa orang kelaparan? Itu fakir miskin, anak yatim, para du'afa, para janda-janda tua renta, bukan janda-janda kembang ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu yang dirindukan oleh surga. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata Rasul, yang puasa bulan Ramadan tetapi dengan ada syaratnya, imanan, syarat pertama karena keimanan, wa ihtisaban, karena ikhlas mengharap ridhanya Allah taala, ghufira lahu, niscaya diampuni akan segala dosa-dosanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dapat memberikan motivasi kita untuk lebih giat lagi dalam mengisi Ramadan, dan mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan juga kepada kaum muslimin secara umumnya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.